Sekali waktu saya mendapatkan suatu mimpi dari Tuhan, tapi detail mimpinya saya lupa. Hanya inti message dari mimpi itu yang terus melekat dalam batin saya. Intinya adalah dalam mimpi itu Tuhan memposisikan keberadaan saya untuk menjadi semacam pintu masuk atau jalan masuk untuk Dia dapat memanifestasikan kedaulatan kuasanya dalam dunia ini. Melalui mimpi tersebut, saya mencoba menggali beberapa perikop dan ayat firman, dan saya mendapati beberapa kebenaran berikut. Yang pertama, gereja atau orang percaya adalah satu-satunya institusi legal yang dimiliki Tuhan dalam dunia ini, yang dapat Dia pakai untuk Dia menyatakan kedaulatan kuasanya. Tuhan terikat dalam hukum yang Dia buat sendiri. Sejak manusia diciptakan, Dia tidak boleh begitu saja melakukan perbuatan supernatural di bumi ini tanpa melibatkan manusia yang sudah Dia beri kekuasaan atas bumi. Kejadian 1 ayat 26-28. Dia memang bisa memakai siapa saja, tapi Dia lebih memilih memakai gerejanya atau umatnya yang sudah Ia tebus atau Ia pilih karena berdasarkan ikatan janji. Amos 3 ayat 1-3. Bagi mereka yang sudah menerima penebusan melalui korban Kristus dan dari dalam hatinya ada niat untuk terus membangun kehidupan yang akurat, yang selaras dengan firman, yang meninggalkan kejahatan dan terus melatih diri untuk dapat berinteraksi secara leluasa dan berpartner dengan pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Mereka inilah agen-agen kerajaan yang paling ideal yang akan Tuhan pakai mendemonstrasikan kedaulatan kuasanya. 2 Timotius 2 ayat 19-21. Jadi sebetulnya jika selama sekian waktu lamanya umat Tuhan sering hidup dalam tekanan atau masalah, hal tersebut dikarenakan Tuhan tidak memiliki orang yang available untuk Dia pakai. Itulah sebabnya dalam kasus Israel yang ditekan oleh orang-orang Midian, Tuhan harus menjumpai Gideon, menghidupkan kembali benih firman yang sudah tertimbun oleh berbagai kemanusiawian atau kedagingan dalam hidupnya, dan sekaligus mengubah kehidupan Gideon agar dia kembali memiliki orang yang bisa dia pakai untuk membebaskan Israel. Hakim-Hakim 6. Di setiap generasi, solusi Tuhan dalam menolong umatnya yang membutuhkan manifestasi kedaulatan kuasanya adalah dengan membangkitkan hamba-hambanya dan berpartner dengan hambanya tersebut untuk mendemonstrasikan kedaulatan kuasanya melalui kehidupan sehari-hari mereka. Ibrani pasal yang ke-11. Yang kedua, sudah sewajarnya untuk gereja atau kehidupan orang percaya selalu bersentuhan, berinteraksi dengan keilahian, kedaulatan dan kemuliaan Tuhan. Gereja atau orang percaya disebut sebagai bagian dari tubuh Kristus. Sebagaimana Kristus hidup dalam keilahian, kemuliaan dan kedaulatan kuasa, otomatis gereja atau orang percaya sebagai bagian dari tubuhnya tentu juga akan menikmati realita keilahian, kemuliaan dan kedaulatan kuasanya. Gereja atau orang percaya yang tidak bisa menikmati atau memanifestasikan keilahian, kedaulatan kuasa dan kemuliaannya, pastilah sedang hidup terpisah dari Dia. Ada banyak keduniawian, kedagingan atau kemanusiawian yang terus meliputi kehidupan gereja atau orang percaya. Itu sebabnya Paulus menegaskan untuk setiap orang percaya harus segera melakukan pembenahan atau pembaharuan akal budi, segera setelah mereka bertobat atau menjadi ciptaan baru. Roma 12 ayat 1-3. Bahkan alasan mengapa masih ada banyak orang percaya yang gagal untuk sepenuhnya melepas manusia lama mereka dan pada saat yang bersamaan mengenakan manusia baru dalam kehidupan sehari-hari adalah karena belum terjadinya perubahan dalam nature dari pikiran mereka. Efesus 4 ayat 21-24. Seandainya setiap orang percaya mau bertekun untuk melatih ulang nature dari pikiran mereka, adalah mudah untuk mereka mulai berinteraksi dengan keilahian, kemuliaan, dan kedaulatan kuasa Tuhan. Roma 8 ayat yang kelima dan Galatia 5 ayat 16-26.
gereja atau orang percaya memang didesain untuk selalu berinteraksi dengan kehidupan ilahi yang dari rohnya dan memanifestasikan kehidupan ilahi tersebut dalam kehidupan sehari-hari mereka. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Amin. Ketika gereja dilahirkan di atas muka bumi ini, gereja terlahir dengan manifestasi kuasa, keilahian dan kemuliaan Tuhan. Kisah Rasul 2 ayat 1-4 adalah merupakan nature gereja untuk selalu diselimuti dan memanifestasikan keilahian, kemuliaan dan kuasa kedaulatan kerajaan sorga. Matius 16 ayat 18-19. Tidak heran sejarah mencatat dalam kurun waktu kira-kira hanya 200 tahun dari sejak kelahiran Yesus, kekristenan telah menguasai seluruh dunia yang beradab pada masa itu. Seluruh dunia yang ada di bawah pemerintahan Kekaisaran Roma. Permasalahan yang kita hadapi saat ini adalah karena gereja sudah menjadi sedemikian lahiriah, manusiawi, bahkan duniawi. Gereja pernah terpuruk ke dalam masa kekelaman di mana kebenaran jadi diserongkan dan diperjualbelikan. Gereja sebagai suatu institusi jadi terlibat secara langsung dalam politik praktis. Alih-alih menjadi terang dan garam dunia, gereja dan semua imam yang terlibat dalam kepemimpinan gereja di masa itu justru menjadi sumber pembusukan dan kegelapan. Dan hingga sekarang, gereja Tuhan di seluruh dunia belum sepenuhnya pulih dari pengaruh masa kekelaman yang pernah dibawa atau dimasukinya. Yang pertama, Tuhan sedang terus menggulirkan kegerakan reformasi gereja. Kitab 1 Petrus 4 ayat yang ke-17 mencatat, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Sebelum Tuhan kembali memakai gerejanya untuk membenahi kehidupan dalam dunia yang ada, pertama-tama Tuhan akan membenahi gerejanya. Itu sebabnya kegerakan firman dan roh yang sedang terus Bapak curahkan atas gerejanya bertujuan untuk mereformasi gereja. Selama ini gereja telah menjadi institusi yang sangat agamawi, duniawi dan manusiawi, tercetak oleh dunia ini, terpotong dari kehidupan ilahi yang mengalir dari ruang tahta. Melalui reformasi, membentuk ulang formasi yang selama ini ada dalam gerejanya, baik itu aspek kepemimpinan, aspek flow of life, aspek tujuan atau purpose mengapa gereja dilahirkan dalam dunia ini, hingga aspek kehidupan korporat yang sudah lama hilang dari gereja. Masing-masing jemaat telah menjadi individu yang hidup secara terpisah dari tujuan kekal Tuhan. Bapa sedang mengkondisikan kembali gereja, tubuhnya di bumi ini, untuk kembali berfungsi menyatakan kemuliaan, kedaulatan kuasa dan keilahiannya. Saat menuliskan message di atas, saya menerima suatu impresi dari Roh Kudus. Sebagaimana setiap orang di dunia ini membutuhkan kelahiran baru, menjadi ciptaan baru, demikian pula dengan gerejaku, kata Tuhan. Aku akan melahirkan kembali gerejaku dalam kuasa, keilahian dan kemuliaanku. Sebagaimana melalui kelahiran baru, aku membawa setiap orang percaya untuk kembali terhubung, menikmati dan hidup di dalam realita kerajaanku. Dan hidup dalam realita kerajaanku berarti mereka hidup dalam lingkupan kuasa, kemuliaan dan kedaulatan kuasaku. Demikian pula gerejaku. Aku sedang membawa gerejaku untuk kembali mengalami interaksi secara langsung dengan kuasa, kemuliaan dan keilahianku. Saat gerejaku pertama dilahirkan dalam dunia ini, gereja terlahir di dalam manifestasi kuasa, keilahian dan kemuliaanku. Tapi meskipun gereja pernah menikmati realita kuasa kerajaanku, gereja juga pernah menukarkan kemuliaanku tersebut dengan kemuliaan yang berasal dari dunia ini. Gereja terpisah dari kemuliaan yang berasal dari ruang tahta. Tapi sekarang ini
Aku sedang membawa gerejaku untuk kembali terhubung dengan ruang tahta dan terus bergerak dalam dimensi kuasa, kemuliaan, dan keilahian yang bertumbuh dari hari ke hari, hingga gereja memenuhi semua dan segala sesuatu, memanifestasikan kepenuhan Kristus dalam dunia ini. Amin. Kekasih Tuhan, message ini masih akan berlanjut. Message ini adalah kelanjutan dari message kemarin. Yang kedua, melalui reformasi gereja Tuhan akan kembali memunculkan buah kerajaan di bumi ini. Selama sekian waktu lamanya, gereja Tuhan telah menjadi suatu institusi yang mandul, terlihat berkembang kemana-mana ke seluruh dunia, tapi sesungguhnya dipenuhi oleh orang-orang yang pasif dan agamawi. Belum lagi yang karena masih hidup dalam ketidakakuratan, jadi terus membawa nature duniawi dan egois ke dalam kehidupan berjemaat yang ada. Tidak ada buah kerajaan yang dimanifestasikan gereja Tuhan di bumi ini. Matius pasal yang ke-13. Tapi ketika reformasi ilahi diberlakukan oleh Tuhan atas gerejanya, sesuatu yang ilahi akan mulai terjadi dalam gereja Tuhan. Seluruh jemaat atau orang percaya akan mulai menjadi orang percaya yang mati-matian, gila-gilaan, dan habis-habisan dalam menjalani perjalanan profetis mereka. Hati orang-orang percaya akan menjadi sedemikian terfokus kepada Tuhan dan penggenapan rencananya, sehingga tidak ada lagi sistem dunia ini yang bisa mempengaruhi kehidupan mereka. Kendali mamon yang biasanya mengikat kehidupan banyak orang di dunia ini tidak lagi berkuasa atas kehidupan orang-orang benar ini. Orang-orang percaya yang melebur dalam gereja-gereja yang alami reformasi ilahi ini akan sedemikian all out for Jesus. Mereka akan mendedikasikan seluruh kehidupan dan masa depan mereka bagi kepentingan kerajaan sorga. Ada posisi rohani baru yang mereka akan nikmati, bukan lagi sebagai orang berdosa atau sekedar umat Tuhan, tapi menjadi seorang anak. Keberadaan sebagai anak Allah akan memberikan posisi yang berkemenangan atas berbagai tipu daya iblis, sistem jahat dunia ini, ataupun keterikatan terhadap kuasa mamon dalam dunia ini. Untuk pertama kalinya, gereja Tuhan, orang-orang percaya akan menikmati dan memanifestasikan kehidupan yang berkemenangan dalam segala hal, dipenuhi keilahian dan kemuliaan sorga, membawa kehidupan ilahi atau kehidupan Zoe secara berkelimpahan. Tuhan akan berfokus untuk membenahi kecenderungan hati yang dimiliki oleh umatnya. Cepat lambatnya proses reformasi gereja sangat dipengaruhi oleh kecenderungan hati dari anggota jemaat atau orang percaya yang melebur di dalam lokalitas gereja yang ada. Selama mayoritas jemaat masih terus membawa kecenderungan hati yang tidak akurat, masih tertuju atau mengejar kemuliaan dunia, kesuksesan pribadi ataupun kuasa mamon, reformasi atas gereja akan seperti jalan di tempat atau bergerak lambat. Itu sebabnya Tuhan membangkitkan hamba-hambanya yang sudah memberi diri untuk dirombak ulang melalui pekerjaan firman dan roh, sehingga membawa pola sorga, sidik jari tangan Tuhan, untuk menjadi pola dan pengayom bagi orang-orang percaya yang lain. Mereka lah yang akan Tuhan pakai untuk membenahi aspek kecenderungan hati yang dimiliki umatnya. Matius 6 ayat yang ke-21 mencatat, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Para pemimpin rohani tersebut telah menjadikan realita Tuhan menjadi patokan dan harta mereka yang paling berharga. Mazmur 51 ayat yang ke-11 dan Keluaran 33 ayat 16. Hanya dengan menjadikan realita keberadaan Tuhan sebagai harta kita, maka kita tidak akan pernah menjadikan mamon sebagai majikan kita. Matius 6 ayat 19-24. B. Tuhan akan memunculkan jemaat atau orang percaya menjadi orang-orang benar yang bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa. Matius 13 ayat 43. Buah kerajaan yang harus dimunculkan gereja Tuhan di bumi ini adalah terjadinya
kebangkitan orang-orang benar yang memberi diri mereka sepenuhnya untuk menggenapkan rencana kekal Tuhan. Jika selama ini jemaat atau orang percaya terus sibuk untuk mencari penghidupan yang layak untuk kehidupan sehari-hari mereka, sekarang mereka sudah alami perubahan kecenderungan hati. Seluruh hidup mereka tertuju hanya kepada Tuhan dan penggenapan rencananya. Mereka menjadikan kesibukan sehari-hari maupun pekerjaan atau profesi mereka menjadi sarana untuk memperluas kerajaan sorga di bumi ini. Bagi mereka yang mendapati pekerjaan atau profesi yang selama ini mereka tekuni, ternyata tidak membuat mereka jadi produktif bagi kerajaan sorga. Mereka segera melangkah dalam iman untuk mengikuti tuntunan Roh guna melangkah menuju ladang yang diberkati yang memang sudah Bapa sediakan. Kejadian 27 ayat yang ke-27 dan Efesus 2 ayat yang ke-10. Melalui orang-orang percaya inilah berbagai domain dalam kehidupan sehari-hari akan mulai direbut dan dikuasai, dipersembahkan bagi kerajaan sorga. C. Tuhan akan terus membentuk ulang jati diri dan kehidupan umatnya dengan mempergunakan firman-Nya. Setiap kali firman dilepaskan dari ruang tahta dan ditujukan kepada umatnya, sesungguhnya firman tersebut ditujukan untuk membentuk ulang jati diri dan keberadaan umatnya. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Semakin kehidupan jemaat terus dipengaruhi dan tercetak oleh firman, semakin qualified pula hidup jemaat untuk menjadi pembawa kehidupan ilahi. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Alasan dunia ini jadi makin rusak dan gelap adalah karena memang sedang terus dirusak oleh dosa yang masuk ke dalam dunia melalui ketidaktaatan Adam dan Hawa. Tapi dengan orang percaya terus alami perombakan kehidupan, mereka jadi memiliki kemampuan atau kapasitas untuk menjadi pembawa kehidupan ilahi. Orang-orang yang berinteraksi dengan diri mereka akan kembali menikmati kehidupan ilahi diimpartasikan ke dalam hidup mereka. Kegerakan reforming the church, reviving the saints, and rebuilding cities and nation sedang terus digulirkan Tuhan. Jadilah bagian dari kegerakan tersebut. Amin. Untuk mulai membangun dasar keyakinan dalam hidup jemaat, sebagai pemimpin kita harus memastikan bahwa kita sedang mendengarkan suaranya. Hanya firman hiduplah yang boleh kita jadikan sebagai dasar keyakinan, dibangun menjadi strong conviction dalam hidup kita. Permasalahannya, pada saat ini ada terlalu banyak suara di dalam lingkaran tubuh Kristus, dan hal tersebut telah berhasil membuat banyak pemimpin mendengarkan suara yang lain dan bukan suara Tuhan. Wahyu 2 ayat yang ke-7 mencatat, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Sedari dulu, musuh terus berupaya menggantikan atau menenggelamkan suara Roh dengan berbagai jenis suara yang lain, sehingga gereja Tuhan jadi kehilangan pengaruh dan kuasa yang seharusnya menyertai keberadaan gerejanya. Yesaya 13 ayat yang keempat dan Yesaya 66 ayat yang keenam dalam terjemahan New King James Version. Berikut adalah aspek penting yang harus kita perhatikan untuk betul-betul mendengar suara Tuhan. Yang pertama, Tuhan selalu berbicara melalui nabi-nabinya atau bapa rohani yang dia bangkitkan. Amos 3 ayat yang ke-7, Amsal 2 ayat 1-5, dan Matius 24 ayat 45. Adalah merupakan keinginan hati Tuhan untuk dapat berbicara kepada setiap anak-anaknya secara individu. Tapi ketika berbicara tentang suara Tuhan yang harus dibangun menjadi dasar keyakinan dalam hidup setiap orang percaya, Tuhan akan selalu memakai nabi-nabinya atau bapa rohani yang dia tetapkan bagi sekelompok umat. Amos 3 ayat yang ke-7 dan Matius 24 ayat 45. Perhatikanlah prinsip berikut. Mazmur 119 ayat yang ke-105 mencatat, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amsal 20 ayat 27 mencatat,
Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Adalah tugas para nabi atau papa rohani untuk menyampaikan firman-Nya sebagai suatu guideline atau arahan besar ataupun ketetapan dari Tuhan untuk umat-Nya. Yeremia 23 ayat 18. Tapi setelahnya adalah merupakan tugas dari masing-masing individu jemaat untuk membuat firman yang sudah disampaikan itu jadi berkobar dalam batin mereka. Firman yang berkobar dalam batin itulah yang harus dibangun oleh jemaat menjadi dasar keyakinan atau strong conviction dalam hidup mereka. Jadi dengan kata lain, apapun arahan atau pernyataan roh yang akan diterima secara individu oleh masing-masing jemaat pasti tidak akan bertabrakan dengan suara Tuhan yang Dia nyatakan melalui para nabi dan bapa rohani yang ada. Setiap kali ada jemaat yang menerima arahan Tuhan, tapi ternyata arahan tersebut bertabrakan dengan suara Tuhan yang sudah disampaikan oleh sang nabi atau bapa rohani, pasti hal itu disebabkan karena sang jemaat sedang mendengarkan suara yang lain. Karena sesungguhnya ada banyak jenis suara atau frekuensi rohani yang berasal dari berbagai pemimpin rohani atau orang berkarisma. Maksudnya mereka yang sering disebut sebagai pemimpin kegerakan atau nabi Tuhan oleh kelompok tertentu. There are too many noises in the body of Christ. Ada terlalu banyak suara yang bermunculan di dalam tubuh Kristus. But we need to set our heart to hear God's voice as clear as possible, even though we live in the midst of so many noises. Kita harus pastikan hati kita terus kita arahkan untuk mendengarkan suara Tuhan, dan hanya suara Tuhan saja sejelas mungkin. Walaupun kita hidup di tengah-tengah ada banyak sekali suara-suara lain. Yang kedua, untuk mengenali suara Tuhan yang asli dari antara banyaknya jenis suara-suara lain dalam tubuh Kristus, kita harus memastikan kita memiliki kecenderungan hati yang tertuju kepada kebenaran. Kecenderungan hati yang tertuju kepada kebenaran akan mengundang datangnya roh kebenaran ke dalam hidup kita. Roh kebenaran inilah yang akan menuntun kita untuk berjalan dalam segala kebenaran. Dan ketika kita berinteraksi dengan kebenarannya, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Yohanes 14 ayat yang ke-15 sampai 17 dan Yohanes 8 ayat 32. Memang akan selalu ada pembicara yang mengklaim diri mereka sebagai pembawa kebenaran. Tapi kebenaran yang dari Tuhan akan selalu mengkondisikan jemaat yang menerimanya jadi bertindak untuk menyingkirkan segala bentuk kemanusiawian atau keduniawian, melangkah memasuki keilahiannya, hidup dalam kemuliaannya, bergantung penuh pada firman yang dari Tuhan, berkemenangan dalam segala hal, mencintai Tuhan secara mati-matian, gila-gilaan dan habis-habisan, serta bersama-sama atau secara korporat berfokus untuk menggenapi rencana atau agenda kerajaan. Tidak ada lagi kehidupan yang bersifat individualistis. Wahyu 12 ayat 1-2 dan Wahyu 12 ayat 5-6. Ketika pemimpin sudah memastikan dirinya terhubung dengan ruang tahta dengan cara menghubungkan diri pada para nabi yang Tuhan bangkitkan, ataupun dengan seorang bapa rohani yang memang Tuhan beri sehingga jadi selalu ada suara Tuhan yang datang dalam hidupnya. Tugas pemimpin yang selanjutnya adalah membangun suara Tuhan yang sudah datang dalam hidupnya tersebut menjadi suatu strong conviction yang mempengaruhi kehidupan sehari-harinya. Melalui berbagai proses yang melibatkan tangan Tuhan dalam kehidupannya, akan ada buah-buah kehidupan yang ia munculkan. Otomatis, strong conviction yang ada tidak lagi hanya sekedar teori atau wacana, tapi sudah menjadi daging. Saat itulah jemaat jadi menemukan adanya jejak kaki yang ditinggalkan oleh para pemimpin. Berbahagialah jemaat yang memiliki pemimpin yang sudah meninggalkan jejak kaki untuk mereka ikuti. Jemaat tersebut akan selalu alami realita Tuhan dalam hidup mereka. Ibrani 13 ayat 7-8. Amin. Saya Stefan Agustinus. God bless you.
Mari dapatkan renungan harian Pastor Stephen Agustinus yang akan membangkitkan dan menyegarkan roh Anda dengan cara mengetik nama, kota, dan nomor WhatsApp Anda. Kirim ke nomor 0888 6132 106. Kami ulangi di 0888 6132 106. Tuhan itu nyata dan Dia masih terus bekerja.